Presiden berdialog dengan guru besar serta rektor di Istana. Pemerintah jamin ketersediaan pangan di wilayah bencana. Kecelakaan kereta di Thailand tewaskan puluhan orang. Nyamar jadi badut, polisi tangkap Raja Curanmor di Palembang. Halo, selamat malam pemirsa. Ruang redaksi kembali hadir bersama saya Louis Ayu. Dan selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan berikut ruang redaksi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dialog Presiden Prabowo bersama para akademisi di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas salah satunya kualitas pendidikan tinggi di tanah air. Adapun dialog ini dilangsungkan secara tertutup untuk mendengarkan langsung langkah teknis terkait beberapa pembahasan bersama para akademisi. Pertemuan Presiden Prabowo bersama 1.200 pimpinan pendidikan tinggi, yakni rektor, guru besar, hingga dekan di Istana Merdeka Jakarta untuk menyerap aspirasi para akademisi untuk memajukan lini sektor khususnya di bidang sosial dan humaniora. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuan ini digelar secara tertutup sejak Kamis pagi dengan pembahasan konkret antara lain menyoroti kualitas pendidikan tinggi saat ini dan rencana pemenuhan kebutuhan dokter di tanah air. Sejauh ini, dua pembahasan yang dapat diungkapkan pihak istana. Selain itu, masih banyak hal yang rencananya turut dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama kalangan akademisi. Macam-macam ya, jadi kan sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh Kementerian Dikti Saintek misalnya berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita yang berdasarkan data kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribuan. Ini kan kita harus cari cara ini bagaimana untuk bisa mempercepat. Kemudian juga kualitas lembaga-lembaga pendidikan kita, universitas-universitas kita, baik dosennya, baik sarana prasarananya, termasuk kita sedang menghitung dan berpikir bagaimana bisa mengurangi beban operasional di setiap perguruan tinggi negeri kita. Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satunya ya melalui pendidikan di tingkat universitas. Sehingga kalau memungkinkan kita sedang coba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau bagi mahasiswa. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan para pegiat kopi dan pelaku ekonomi kreatif di Wamena pada Selasa malam 13 Januari 2026. Kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal serta pemberdayaan UMKM. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan para pegiat kopi dan pelaku ekonomi kreatif pada Selasa malam 13 Januari 2026. Pertemuan yang berlangsung santai dan akrab ini menjadi ajang penyerapan aspirasi pelaku UMKM yang selama ini berperan aktif mendorong ekonomi kerakyatan di wilayah Papua Pegunungan. Dalam kesempatan itu, Wapres berdiskusi bersama Asosiasi Petani dan Pegiat Kopi Papua Pegunungan (PPKPP) yang dibentuk pada tahun 2022. Asosiasi ini dibentuk dengan tujuan untuk merangkul anak muda Jayawijaya dan saat ini menaungi petani serta pegiat kopi dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut pun sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Istana menyikapi instruksi Presiden yang menambah alokasi dana riset bagi perguruan tinggi di tanah air senilai 4 triliun rupiah. Riset diutamakan untuk program swasembada pangan hingga swasembada energi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerangkan hasil dari taklimat Presiden bersama pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia adalah untuk pemajuan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan dunia riset agar dapat mendukung sejumlah program strategis pemerintah saat ini. Menurut Prasetyo, pengambilan keputusan oleh Presiden mengenai penambahan alokasi dana 4 triliun rupiah bagi perguruan tinggi dilakukan atas menindaklanjuti anggaran dunia riset sebesar 0,34% dari anggaran pendapatan belanja negara tahun ini. Hal ini disampaikan Prasetyo sesaat setelah gelaran taklimat Presiden bersama pimpinan perguruan tinggi tanah air di Istana Merdeka Jakarta Kamis siang. Diketahui para akademisi perguruan tinggi juga turut memohon agar gelaran dialog seperti ini dapat menjadi rutinitas untuk kedepannya. Dan program-program pemerintah ke depan kepada jajaran rektor, kemudian guru besar yang kita meyakini bahwa beliau-beliau itulah adalah figur-figur yang terpintar, figur-figur yang terpandai dan figur-figur yang akan memegang kunci dalam hal kebangkitan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Tadi di dalam pertemuan ada beberapa yang kemudian juga disampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden telah mengambil beberapa keputusan. Salah satunya adalah dilaporkan bahwa dana riset di perguruan tinggi itu nilainya hanya 8 triliun, itu setara dengan 0,34% dari APBN kita. Dan oleh karena itulah dalam forum tadi Bapak Presiden langsung memutuskan untuk memberikan tambahan dana anggaran sebesar 4 triliun yang harapannya ini dapat memperkuat riset-riset untuk seluruh universitas termasuk bekerjasama dengan BRIN. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Perindustrian akan memfokuskan anggaran rincian output tahun 2026 sebesar 299,9 miliar rupiah untuk 3 hal. Hal tersebut disampaikan dalam acara kick-off pelaksanaan DIPA Kemenperin tahun 2026 di Jakarta pada Rabu 7 Januari 2026. Pelaksanaan agenda prioritas industri pemulihan industri kecil terdampak bencana, serta partisipasi Indonesia di Inoprom 2026 menjadi 3 agenda utama Kementerian Perindustrian dalam penggunaan anggaran rincian output 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang memfokuskan anggaran untuk industri kecil terdampak bencana di Sumatera agar ekonomi daerah terdampak bisa segera pulih. Sedangkan fokus agenda utama ketiga Kemenperin yaitu partisipasi Indonesia sebagai partner country pada pameran Inoprom 2026 merupakan upaya untuk memperkuat promosi industri nasional dan kerjasama internasional. Agus juga menekankan keinginannya agar setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata, mendukung program prioritas, serta memperkuat peran industri nasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Capaian dari kinerja industri tersebut tentu sedikit banyak dan menurut pandangan saya juga banyak. Ya, ini adalah berkaitan atau didukung oleh tata kelola yang kita laksanakan, itu sudah berjalan baik. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa Kemenperin berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan melalui perencanaan yang lebih matang, penyerapan anggaran yang tepat waktu, serta penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang dimana Kemenperin sendiri telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008 hingga 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang buka suara terkait penggeledahan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya memastikan masih menunggu serta menghormati proses hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah petugas-petugas KPK langsung keluar dari kantor dan langsung masuk ke dalam mobil. Terkait dengan penggeledahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara mengenai penggeledahan usai menghadiri acara IDN.
Purbaya menyebut penggeledahan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan ada terjadi kesalahan di kantor pajak tersebut. Dirinya pun menunggu serta menghormati prosesnya. Purbaya akan memberikan pendampingan hukum dikarenakan pegawai tersebut masih di pegawai keuangan sebelum ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Menkeu pun tidak akan mengintervensi proses hukum. Ya ada pelanggarnya, lihat aja proses hukumnya seperti apa. Oke, makasih. Tapi yang jelas kan ini, geledah periksa. Tapi kan kalau saya ditanya kenapa kamu bilang kamu akan menemani hukum, mendampingi secara hukum, itu kan pasti pegawai keuangan sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai keuangan. Jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang mereka stop ini stop itu. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menekankan peredaran rokok ilegal. Adapun salah satu strategi yang tengah disiapkan pemerintah adalah menambah satu lapisan atau layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar rapat pimpinan terbatas bersama Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu siang. Salah satu pembahasan yang akan dibahas dalam rapat yakni pembahasan satu lapisan atau layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau. Purbaya menjelaskan penambahan layer tarif bertujuan memberi ruang bagi rokok ilegal agar dapat masuk ke dalam sistem resmi dan beralih menjadi produk legal. Kita akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-legal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti. Nanti kalau saya udah kasih sinyal ke mereka, setelah layer itu keluar, nanti kalau prosesnya keluar mungkin minggu depan. Kalau mereka masih main-main, saya akan hantam semuanya. Nggak ada ampun lagi. Lebih lanjut, Purbaya menargetkan regulasi yang mengatur penambahan layer tarif terbit pekan depan. Nantinya Purbaya menegaskan siap menindak tegas para pelanggar yang bermain rokok ilegal. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu menerima pertemuan dengan Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution untuk membahas percepatan realisasi investasi di daerah. Di mana investasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu mulai dari pertanian, pertambangan hingga pariwisata. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Todo Tua Pasaribu, menerima audiensi Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Jakarta. Pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan investasi. Diketahui, Kabupaten Mandailing Natal memiliki beragam potensi investasi yang menarik dari energi terbarukan, pertanian dan perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata, didukung oleh realisasi investasi yang signifikan dan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat iklim investasi. Namun pengembangan sektor-sektor tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur. Oleh karena itu, Kementerian Investasi juga siap mendampingi dan memastikan setiap langkah hilirisasi di daerah berjalan dengan baik dan lancar. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa sepanjang 2025 Indonesia mengikuti 10 pencalonan di berbagai organisasi internasional. Semua pencalonan tersebut berhasil menegaskan keberhasilan diplomasi Indonesia di tingkat global. Dalam acara pernyataan pers tahunan di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Rabu 14 Januari, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa sepanjang 2025, Indonesia telah mengikuti 10 pencalonan strategis di berbagai organisasi internasional sebagai bagian dari diplomasi ketahanan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu. Menurut Sugiono, keikutsertaan Indonesia dalam pencalonan tersebut mencerminkan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif yang berlandaskan amanat konstitusi sekaligus komitmen untuk berkontribusi pada ketertiban dunia.
Pencalonan itu mencakup sektor-sektor strategis seperti perdamaian dan keamanan, hukum internasional, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan pendidikan, serta mengantarkan Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Berhasil kita menangkan. Ini bukan sekedar angka, tapi soal pengaruh dan dampak. Dan wujud kepercayaan kita terhadap prinsip-prinsip multilateralisme itu sendiri. Mulai tahun 2026, Indonesia memegang berbagai peran kepemimpinan penting. Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi satu dari 3 negara anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032. Dan saya mengucapkan terima kasih saya khususnya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang telah menggawangi, membina dan membimbing upaya-upaya diplomasi Indonesia di panggung multilateral. Rule setting adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Sugiono menambahkan Indonesia juga terus memastikan kepentingan nasional diperhitungkan dalam berbagai forum multilateral teknis termasuk di International Maritime Organization dan Universal Postal Union. Di tengah meningkatnya tekanan global akibat rivalitas geopolitik dan melemahnya tata kelola multilateral, Indonesia menilai multilateralisme tetap relevan dan diperlukan untuk menjaga stabilitas internasional serta melindungi kepentingan negara berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri kembali membuahkan hasil sepanjang 2025. Kementerian Luar Negeri mencatat hampir 28.000 WNI berhasil dipulangkan dari berbagai situasi krisis. Kementerian Luar Negeri mencatat keberhasilan memulangkan hampir 28.000 warga negara Indonesia sepanjang 2025 dari berbagai situasi krisis di luar negeri. Pemulangan tersebut mencakup WNI yang terdampak konflik bersenjata hingga menjadi korban kejahatan transnasional seperti penipuan daring dan judi daring. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa perlindungan WNI merupakan salah satu pilar utama diplomasi Indonesia. Dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri pada Rabu 14 Januari, ia menegaskan bahwa diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat serta kewajiban negara untuk hadir dan memberikan perlindungan bagi warganya. Dan sepanjang tahun 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis. Saudara-saudara mungkin tidak terlihat, saudara-saudara mungkin tidak terdengar, tapi percayalah apa yang saudara-saudara lakukan menunjukkan bahwa bahwa pemerintah Republik Indonesia hadir untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada. Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, dan juga digitalisasi layanan. Atas capaian tersebut, Sugiono mengapresiasi seluruh perwakilan Indonesia yang terlibat langsung dalam proses evakuasi WNI dari situasi berbahaya. Kedepan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kerjasama antar lembaga, sistem peringatan dini, serta digitalisasi layanan, sekaligus menyiapkan berbagai inisiatif untuk mendukung mobilitas dan peran diaspora Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa penyelesaian perbatasan darat dan maritim menjadi prioritas diplomasi Indonesia. Langkah ini bertujuan memperkuat kedaulatan negara dan menjaga posesi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa penyelesaian wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, baik darat maupun maritim, menjadi prioritas utama diplomasi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri awal 2026 pada Rabu 14 Januari di Jakarta. Bagi Indonesia, kepastian batas wilayah tidak hanya soal peta, tetapi juga fondasi kedaulatan negara, tata kelola kawasan, dan posisi tawar di tengah dinamika geopolitik global.
Sepanjang 2025 kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyelesaian isu perbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Menlu Sugiono menekankan bahwa agenda perbatasan terkait langsung dengan hukum internasional dan stabilitas kawasan. Pemerintah akan terus memperkuat langkah dan memberikan kepastian, mencegah eskalasi dan menjaga dialog konstruktif dengan negara-negara tetangga. Pelayan batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga menjadi prioritas kita. Karena kejelasan batas wilayah adalah prasyarat di kedaulatan dan stabilitas. Sepanjang tahun 2025, kemajuan signifikan telah dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, dengan Timor Leste dan Vietnam. Dan dalam lingkup yang lebih luas, kedaulatan juga memerlukan postur pertahanan yang tangguh dan kerjasama yang strategis. Karenanya pertahanan dan keamanan kita turut dibangun melalui jaringan strategis yang saling menguatkan dengan mitra-mitra kunci. Dalam setahun terakhir, kita menyepakati 7 kerjasama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk diantaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam. Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerjasama dan interoperabilitas. Sepanjang 1 tahun terakhir juga, kita telah melakukan 4 dialog 2+2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan baru saja di awal tahun ini dengan Turki. Selain itu, diplomasi Indonesia dibarengi pembangunan kemitraan strategis di bidang pertahanan dan penegakan hukum dengan negara seperti Australia, Kanada, Prancis, Turki, Jordania, Rusia, Thailand, dan Vietnam. Menlu Sugiono menegaskan bahwa stabilitas dan ketahanan nasional dibangun melalui kepastian, pencegahan, dan dialog sesuai politik luar negeri bebas aktif yang melindungi kepentingan rakyat dan kedaulatan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mentan usulkan tambahan 5,1 triliun pulihkan pertanian Sumatera. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Menteri Pertanian Arman Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan untuk meminta tambahan anggaran kepada Komisi 4 DPR. Tambahan anggaran ini diperuntukkan untuk dilakukannya pemulihan pasca bencana seperti rehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan, sedang maupun berat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor pertanian pasca bencana Sumatera
mencapai 6,6 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas 1,49 triliun dari alokasi anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Pertanian tahun 2026 dan usulan tambahan anggaran sebesar 5,1 triliun untuk menangani dampak bencana. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pasalnya, Amran menilai alokasi anggaran bersumber dari APBN kementeriannya belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pemulihan sektor pertanian akibat dampak bencana yang cukup luas. Tadi kita raker dengan Komisi 4, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4, Wakil Ketua Komisi 4, anggota Komisi 4, yang kami hormati, kami banggakan, kami ucapkan terima kasih atas supportnya selama ini. Tadi juga kita bahas masalah rehab, salah satunya cetak sawah, perkebunan, peternakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Insya Allah sebentar subuh kami berangkat ke Aceh. Bersamaan 3 lokasi kita memulai rehab sawah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Kita memulai dari ringan dan sedang agar saudara-saudara kita bisa bekerja seperti biasanya. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdialog bersama mahasiswa hukum Universitas Ahmad Yani, di mana kegiatan ini digelar sebagai upaya penguatan pemahaman hukum dan juga demokrasi di kalangan generasi muda. Dalam dialog tersebut, mahasiswa diajak memahami fungsi DPR RI serta proses pembentukan undang-undang. Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus pembahasan. Komisi 3 DPR RI menggelar dialog bersama mahasiswa hukum Universitas Ahmad Yani. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait peran dan fungsi DPR RI, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap penegakan hukum. Dalam forum terbuka ini, mahasiswa diberikan ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan kritis terkait berbagai isu hukum nasional. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah pemberantasan korupsi yang dinilai masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI menegaskan, upaya melawan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi, namun juga memerlukan pengawasan yang kuat, integritas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada wacana, melainkan dapat berjalan secara nyata dan berkelanjutan. Sudah ada undang-undangnya dan kita juga sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap KPK ini memberikan masukan bagi kita bahwa masyarakat luas masih menginginkan bahwa KPK bekerja dengan lebih baik. Komisi 3 terus melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan KPK untuk lebih meningkatkan hasil-hasil daripada proses masalah yang berhubungan dengan korupsi. Dialog ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sekaligus menumbuhkan semangat anti korupsi di kalangan mahasiswa sebagai calon pemimpin dan penjaga demokrasi di masa depan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sukamta mengungkapkan bahwa konflik memanas antara Amerika Serikat dan Iran dapat membawa dampak di sejumlah negara termasuk Indonesia. Sukamta menilai negara Iran dinilai penting dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih bergantung impor di sektor energi. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sukamta menjelaskan bahwa konflik Amerika dan negara Iran mampu membawa dampak di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sukamta mengatakan Iran ialah negara sangat penting yang menjadi salah satu negara pengendali lalu lintas Selat Hormuz. Pasalnya Selat Hormuz ini merupakan jalur vital pasokan minyak mentah dunia yang mampu memperburuk inflasi. Oleh karena itu, Sukamta berharap konflik memanas yang terjadi di Amerika Serikat dan Iran bisa segera selesai. Iran ini negara yang sangat penting di kawasan Teluk ya, sehingga selain produsen minyak juga mengendalikan lalu lintas di Selat Hormuz, dia juga berada di dalam satu dinamika di kawasan Timur Tengah dan Teluk. Jadi Iran ini sangat penting posisinya. Kalau ada persoalan serius di Iran, ya pasti dampaknya kemana-mana, termasuk di Indonesia.
kalau ada konflik yang eskalatif di sana, kemungkinan akan berpengaruh pada energi, pada stabilitas sosial, karena Iran ini punya paham Syiah mayoritas dan pengikutnya ada di mana-mana. Jadi ada kemungkinan itu menimbulkan atau ada muncul ekses-ekses di banyak negara. Nah, boleh jadi mungkin juga termasuk di Indonesia. Jadi memang kita berharap persoalan di Iran ini sudah selesai dan persoalan yang ada bisa ditangani dengan sebaik-baik sehingga tidak menimbulkan masalah yang timbul secara ekonomi. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sukamta mendorong Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan evaluasi atau evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran di tengah konflik memanas dengan Amerika Serikat. Dirinya menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia merupakan prioritas yang paling utama. Konflik antara negara Amerika Serikat dengan negara Iran kini tengah memanas, sehingga menimbulkan korban jiwa. Merespon hal ini, Ketua Komisi 1 DPR Sukamta meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera dapat melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di negara Iran. Sukamta menilai keselamatan para warga negara Indonesia menjadi prioritas yang paling utama. Dirinya pun mengimbau para WNI di Iran agar dapat terus tetap waspada di tengah konflik yang memanas. Kami mencermati perkembangan di Iran secara lebih detail, memantau, dan saya kira teman-teman di Kemlu juga melakukan hal yang sama, mereka lebih detail. Karena persoalan ini sudah agak panjang, ya. Jadi teman-teman di Kemlu kami harapkan memang terus mencermati perkembangan yang ada di Iran, karena jumlah WNI kita di sana lumayan, terutama pelajar mahasiswa banyak. Nah, kami berharap mudah-mudahan Kemlu menyediakan contingency plan, perencanaan untuk kalau sewaktu-waktu diperlukan evakuasi itu sudah siap. Selama ini himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan, hati-hati sudah dilakukan, menjauhi tempat-tempat yang kira-kira itu membuat mereka tidak aman juga sudah dilakukan. Himbauan untuk tidak terlibat di kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat mereka tidak aman juga sudah dilakukan, karena persoalannya kan ini lebih pada persoalan sosial politik, ya, sehingga tidak bisa dikalkulasi secara jelas matematiknya. Tapi kalau sewaktu-waktu diperlukan, kami berharap supaya Kemlu siap sedia, keselamatan WNI menjadi prioritas. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin ketersediaan bahan pangan di wilayah terdampak bencana dalam keadaan aman, terutama jelang bulan suci Ramadan nanti. Pemerintah juga telah menyiapkan rehabilitasi di berbagai sektor hingga rencana penyaluran dana jaminan hidup selama 6 bulan masa pemulihan. Ditemui usai mengikuti rapat koordinasi tim pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta Pusat pada Selasa sore. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin ketersediaan bahan pangan di daerah-daerah Sumatera yang terdampak bencana dalam keadaan aman, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Ia pun memaparkan rencana pemerintah dalam upaya pemulihan sejumlah sarana yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat, seperti sawah dan tambak. Meski tak memberikan rincian terkait jumlahnya, namun Zulhas memastikan anggaran untuk pemulihan tersebut telah dipersiapkan pemerintah. Menurutnya ada lebih dari 30.000 hektar tambak di Aceh,
serta 70.000 hektar sawah yang akan diselesaikan rehabilitasinya. Sementara jumlah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih dalam proses kalkulasi. Selain itu, fasilitas pasar juga turut dibangun kembali bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Pangan pasokannya dijamin cukup gitu. Bahkan di Tamiang yang paling berat, pasar sudah beroperasi ramai, stok cukup. Memang harga agak sedikit lebih tinggi dari Sumatera Utara, ya karena mungkin ongkosnya, transportnya belum pulih ya, sedikit lebih mahal. Tapi sudah normal. Nah, yang kedua yang bidang saya, kita akan selesaikan rehabilitasi sawah 70.000 hektar tahun ini selesai. Ada 70.000 yang terdampak. Kemudian tambah ada 30.000 hektar lebih di Aceh ini, itu juga akan kita selesaikan. Anggarannya sudah ada. Di Aceh kira-kira 30.000 hektar lebih. Di Sumatera Utara saya belum dapat data lengkapnya, dan Sumatera Barat, tapi kalau di Aceh sudah. Seluruh anggaran untuk tambak tersedia, untuk rehab sawah tersedia. Kita akan selesaikan tahun ini, juga rehab pasar. Pasar nanti yang akan dibangun oleh PU, tapi nanti data-data rekomendasi dari Kementerian. Ini semua sudah siap. Nah, saya mengusulkan satu yang paling penting, karena sawah tidak berfungsi, tambak tidak berfungsi, untuk memberikan namanya itu jaduk, jaminan hidup sementara 6 bulan paling kurang. Guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat selama masa pemulihan, ia juga berencana akan menyalurkan dana jaminan hidup selama 6 bulan bagi masyarakat terdampak bencana. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meresmikan 19 jembatan merah putih presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Peresmian ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Kapolri Listio Sigit menyampaikan pembangunan jembatan merah putih dilakukan sebagai respon atas keprihatinan Presiden Prabowo terhadap anak-anak sekolah yang harus menyeberang sungai atau memutar jauh untuk berangkat ke sekolah. Kapolri mengungkapkan secara keseluruhan Polda Jawa Tengah menargetkan pembangunan 63 jembatan dengan 19 diantaranya telah diresmikan dan sisanya masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan. Kapolri menegaskan dalam proses pembangunan, Polri melibatkan masyarakat setempat sehingga terjalin sinergi dan hubungan yang lebih dekat antara Polri dan warga. Adapun hingga saat ini Polri telah membangun dan memperbaiki 178 jembatan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah terdampak bencana. Dengan dibangunnya jembatan merah putih presisi ini, diharapkan akses masyarakat, khususnya anak sekolah dan petani, semakin mudah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Apresiasi kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya yang bergerak cepat untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden terkait dengan keprihatinan beliau melihat anak-anak yang bersekolah terpaksa harus menyeberang atau berputar jauh, dan alhamdulillah dari rencana 63 jembatan hari ini telah diresmikan 19 jembatan secara serentak, dan sisanya saat ini sedang dalam proses baik evaluasi perencanaan maupun proses pembangunan. Tentunya saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran yang telah bekerja dengan cepat, dan harapan kita di dalam pengerjaannya ini juga melibatkan langsung masyarakat di sekitar, sehingga kemudian terjalin interaksi yang baik, dan kita harapkan hubungan Polri dengan masyarakat juga akan semakin baik sesuai dengan tagline kita, Polri untuk masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Prajurit Batalion Infanteri 117 Ksatria Yuda melaksanakan karya bakti pembersihan lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap dunia pendidikan, sekaligus upaya menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan juga nyaman.
TNI Angkatan Darat kembali menunjukkan kepeduliannya pada dunia pendidikan dengan melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini melibatkan prajurit Yonif 117 Satria Yuda, pihak sekolah, serta masyarakat setempat. Pembersihan difokuskan pada ruang kelas, halaman sekolah, saluran air, serta fasilitas umum di sekitar madrasah. Prajurit TNI bersama warga membersihkan sampah, merapikan lingkungan, hingga menormalisasi selokan guna mencegah genangan air dan potensi penyakit. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan disiplin kepada para siswa sejak usia dini. Secara berkelanjutan, Yonif 117 Satria Yuda terus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud kemandunggalan TNI dengan rakyat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan membersihkan Sekolah Dasar Negeri Hutana Bolon 2 di Kabupaten atau di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung keberlanjutan proses belajar mengajar pasca bencana longsor yang melanda wilayah tersebut. Prajurit TNI dari Kodim 0211 Tapanuli Tengah bersama personel Yonif TP diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan lumpur, perabot sekolah, serta memperbaiki bagian bangunan yang terdampak. Pembersihan difokuskan pada ruang kelas halaman serta fasilitas sekolah yang tertutup lumpur dan material longsoran. Selain pembersihan, Satgas Gubencel juga melaksanakan perbaikan fisik, diantaranya pembuatan pondasi dinding pembatas dan pemasangan batako secara gotong royong menggunakan peralatan manual. Kapendam 1 Bukit Barisan menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap dunia pendidikan di wilayah terdampak bencana. Melalui upaya ini diharapkan sekolah dapat segera digunakan kembali sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan normal pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memaparkan peta wilayah terdampak bencana di sejumlah daerah di Sumatera. Dengan tingkat kerusakan yang beragam, fokus penanganan diprioritaskan pada daerah dengan terdampak terparah diantaranya Aceh Tamiang, Gayo Luas hingga Pidi Jaya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Taruna Kelautan dan Perikanan yang dikerahkan akan diterjunkan ke sejumlah wilayah prioritas terdampak bencana. Di Provinsi Aceh terdapat 7 kabupaten yang menjadi perhatian khusus, 4 diantaranya berada di wilayah dataran rendah, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidi Jaya, dengan dampak dominan berupa limpasan lumpur dari sungai. Sementara 3 wilayah dataran tinggi yaitu Gayo Luas, Bener Meriah, dan Aceh Tengah mengalami bencana longsor, jembatan putus, serta akses jalan yang tertutup. Adapun di Sumatera Utara, dampak terparah terjadi di Tapanuli Tengah dengan kondisi lumpur tebal, serta longsor di Tapanuli Utara, Umbahas, dan Kota Sibolga. Sedangkan di Sumatera Barat, bencana banjir dan longsor melanda Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kabupaten Pariaman, serta pesisir selatan. Tito menyebut nantinya para taruna akan diperbantukan untuk membersihkan lumpur di rumah-rumah warga, serta gang-gang sempit yang tidak dapat dijangkau oleh alat berat. Karena memang persoalan di Sumatera, sekarang kita sudah bisa petakan, ya kita fokus ada tanpa menafikan daerah lain ya, dari 52 kabupaten kota itu yang di Aceh itu spesifik ada 7 ya, 4 ada di lowland, 3 di highland. Highlandnya Gayo Luas, Bener Meriah, Aceh Tengah. Lowlandnya itu ada 4. Kalau yang di highland ini problem utamanya itu longsor-longsor, jembatan putus, jalan tertutup ya. Sementara kalau di highland, lowland itu lebih banyak karena limpahan lumpur yang luar biasa dari sungai-sungai dan lain-lain. Itu terutama di Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, Aceh Utara, Pidi Jaya. 4 ini. Meskipun ada juga tempat-tempat lain yang terdampak tapi tidak seberat yang 4 ini. Kalau di Tapanuli, Sumatera Utara terutama Tapanuli Tengah itu yang banyak lumpurnya. Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, kemudian di Tapanuli Utara longsoran, di daerah Humbang Hasudutan longsoran. Kalau di Sumatera Barat ada 3, Agam, Tanah Datar, Kabupaten Pariaman sama longsoran dan banjir tuh ya, lumpur terutama di Tapanuli Tengah dan tambah lagi pesisir selatan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat tingginya mobilitas masyarakat pada hari pertama libur panjang Isra Miraj pada 15 Januari 2026. Manajer Humas Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan, sebanyak 37.075 pelanggan tercatat berangkat menggunakan kereta api. Hal itu dikarenakan kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat selama periode libur panjang. Pemirsa Sinpo TV, menjelang libur panjang Isra Miraj pada periode 15 Januari hingga 18 Januari 2026, pihak dari Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta mencatat ini sudah ada sekitar 37.000 lebih penumpang yang berangkat menggunakan transportasi kereta api. Sedangkan untuk 21.000 penumpang ini turun atau tiba di Jakarta melalui wilayah stasiun Daop 1 Jakarta. Dan berdasarkan data yang kami himpun dari manajer Humas Daop 1 Jakarta, yakni Franoto Wibowo, menyampaikan pada hari ini, tepatnya di Kamis 15 Januari 2026, ini sudah ada volume keberangkatan yang meningkat yang signifikan. Dan di stasiun Pasar Senen sendiri mencatat untuk wilayah Daop 1 ini di Pasar Senen mencatat ada sejumlah 14.667 pelanggan. Disusul yakni dari Stasiun Gambir sebanyak 14.337 pelanggan. Dan dari Stasiun Bekasi ini sebanyak 3.840 pelanggan. Dan untuk Stasiun Jatinegara ini ada sekitar 2.223 pelanggan. Dan Pranoto menambahkan memang untuk perjalanan atau selama libur panjang ini Kereta Api Indonesia masih menjadi moda transportasi yang digemari oleh masyarakat dikarenakan memang harga yang terjangkau dan juga akses yang mudah. Dan untuk hari ini memang bagi para penumpang yang ingin melaksanakan libur panjang selama Isra Miraj ini bersama dengan keluarga, ini masih tersedia sekitar 2.905 tiket keberangkatan dan juga 2.905 tiket keberangkatan dari wilayah Daop 1 Jakarta, sehingga para penumpang atau para masyarakat yang ingin berlibur menggunakan transportasi kereta api dari wilayah Daop 1 Jakarta khususnya di Pasar Senen ini masih tersedia, namun diperkirakan jumlah ini akan terus berkurang seiring pemesanan tiket yang dilakukan oleh para penumpang, baik itu secara langsung maupun dari website KAI diakses by KAI. Adapun memang kota-kota atau tujuan favorit para pelanggan untuk menikmati libur panjang selama Isra Miraj ini, yakni yang terbanyak, yakni tujuan favoritnya adalah Yogyakarta, yakni dengan 18.000 penumpang, dan juga disusul di wilayah Semarang 7.500 penumpang, kemudian wilayah Bandung 5.800 penumpang, kemudian tujuan Surabaya Jawa Timur ada sekitar 5.200 penumpang, dan juga Purwokerto ini sebanyak 5.000 penumpang. Dan memang selama periode 15 hingga 18 Januari 2026 ini stasiun KAI Daop 1 Jakarta ini telah menyediakan total sekitar 158.959 tempat duduk dengan 88.106 tiket telah terjual hingga saat ini. Dan juga sementara itu untuk tiket keberangkatan pada esok hari, yakni di tanggal 16 hingga 18 Januari 2026, ini tempat duduk dengan tingkat ini akan terjual sebanyak 67.968 tempat duduk dengan tingkat okupansi yang diperkirakan akan mencapai 68% pada 16 Januari 2026, dan juga pada 17 Januari ini tingkat okupansi akan mencapai 26%, dan juga pada 18 Januari tingkat okupansi akan mencapai 35%. Dan juga sementara itu KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat bahwa kesempatan berlibur menggunakan Kereta Api Indonesia ini masih sangat terbuka, sehingga bagi Anda yang ingin berlibur atau menikmati libur panjang menggunakan transportasi atau moda transportasi kereta api ini masih sangat terbuka dikarenakan memang ketersediaan tiket yang masih cukup untuk beberapa tanggal keberangkatan. Dan juga pelanggan diharapkan untuk memastikan tanggal tiket yang tertera, juga mengatur waktu perjalanan menuju ke stasiun dikarenakan memang untuk saat ini cuaca ekstrim sedang melanda di beberapa wilayah, sehingga hal tersebut dilakukan untuk
agar perjalanan dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan juga nyaman bagi para penumpang. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Antam pastikan tidak ada ledakan di area tambang emas. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko Ke masyarakat Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, informasi kami lanjutkan. Informasi terjadi ledakan di area tambang milik PT Antam di kawasan Nanggung, Kabupaten Bogor yang ramai di media sosial. Ternyata ada kekeliruan. General Manager PT Antam, Nilus Rahmat, mengungkapkan ledakan yang terjadi bukan berasal dari tambang milik Antam. PT Antam membantah informasi yang menyebut bahwa area tambang emas yang mereka kelola di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meledak. Bantahan itu disampaikan langsung oleh General Manager PT Antam, Nilus Rahmat. Insiden tersebut bukan di kawasan tambang milik PT Ankam Pongkor. Namun pihak perusahaan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Atas insiden ini pihak Antam akan melakukan sterilisasi terhadap lokasi kejadian. Pertama, kami hanya mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh pimpinan Antam di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tentunya masyarakat pada saat mendengar sesuatu hal, sama halnya dengan kami, mendengar ada masyarakat kami yang menjadi korban, kami langsung buru-buru datang untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Nah, setelah kami sampai di Kecamatan Nanggung, terima kasih banyak respon dari Kapolres Bogor cukup sigap, respon dari Dandim Bogor cukup sigap. Kami datang ke Koramil Nanggung untuk segera menggelar rapat. Kami undang pimpinan Antam, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Nanggung, untuk mendapatkan informasi yang valid dan sebenar-benarnya. Perusahaan menyampaikan klarifikasi atas informasi yang beredar di media sosial dan sejumlah pemberitaan terkait dengan adanya ledakan di area tambang, serta klaim ratusan orang terjebak di dalam tambang. Kami sampaikan di sini bahwa informasi tersebut tidak benar. Video yang beredar merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis berupa asap di area tambang bawah tanah di level 600 Ciuruk yang terdeteksi pada hari Selasa dini hari 13 Januari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, derasnya hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan selama hampir 4 jam menyebabkan banjir dan rumah warga rusak parah tertimpa tiang listrik. Pemerintah daerah memastikan seluruh sistem mitigasi dan pos siaga bencana telah diaktifkan untuk mempercepat penanganan. Cuaca ekstrim yang disertai hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Goa sejak dini hari menyebabkan kerusakan di sejumlah lokasi. Salah satunya rumah warga di Dusun Lapara, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolopao, rusak parah setelah tertimpa tiang listrik yang roboh akibat terpaan angin kencang. Dari rekaman warga terlihat atap dan sebagian tembok rumah ambruk tertimpa tiang listrik. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di kebun, sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara di wilayah lain, pohon besar jenis trambesi tumbang dan menimpa kantor PLN di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Goa. Warga bersama personil TNI dan Polri melakukan evakuasi dengan mesin pemotong
untuk membersihkan batang dan ranting pohon agar aktivitas dan layanan listrik dapat segera dipulihkan. Tidak hanya itu, hujan deras juga menyebabkan genangan air di depan kantor Bupati Goa. Air menggenangi ruas jalan hingga setinggi sekitar 30 cm, sehingga mengakibatkan saluran drainase tersumbat oleh sampah plastik dan aliran air tidak dapat masuk ke parit. Bupati Goa Husnia Talenrang turun langsung ke lokasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan saluran irigasi yang tersumbat agar genangan air cepat surut. Selain penanganan di lapangan, pemerintah Kabupaten Goa juga mengaktifkan sistem mitigasi bencana. Pastinya dalam bentuk apapun itu kejadian yang ada di Goa cepat kita tindak lanjuti. Penanggulangan bencana BNPB, saya sudah memerintahkan kepada kepala badan untuk cepat tanggap, sampaikan kepada dinas yang terkait, segera berikan bantuan, segera berikan pertolongan agar pemerintah daerah ini kesannya positif di masyarakat. Apalagi Kabupaten Goa yang kondisi geografisnya terkhusus daerah dataran tinggi, pasti setiap tahunnya akan mendapatkan bencana-bencana yang mudah-mudahan tidak terlalu besar lah. Bisa di-spill anggaran untuk bencana khusus di awal tahun ini di Kabupaten Goa sendiri, mengingat keterbatasan anggaran yang sudah disiapkan dari Kabupaten Goa untuk mengantisipasi. Pasti ada. Yang jelas BTT itu kami siapkan untuk masyarakat. Jadi untuk posko sendiri, posko siaga bencana itu bagaimana Bu? Apakah sudah diaktifkan di setiap desa dan kelurahan? Sudah ada. Bahkan bukan karena keadaan sekarang ini diaktifkan. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita aktifkan dengan keberadaan mereka di pos-pos setiap desa dan kelurahan, sehingga melaporkan kalau ada kejadian di wilayah masing-masing. Pos siaga bencana telah disiagakan di setiap desa dan kelurahan, sehingga laporan kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah daerah juga memastikan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD telah disiapkan untuk membantu warga terdampak dan mendukung upaya darurat. Dengan aktifnya pos siaga bencana di seluruh wilayah, serta dukungan anggaran tanggap darurat, pemerintah daerah memastikan setiap kejadian dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menembus banjir di Banjar untuk menyalurkan bantuan makanan bergizi. Aksi ini menjangkau warga terdampak serta pondok pesantren setempat. Di tengah banjir setinggi sekitar 50 cm, mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi milik Yayasan Jalsatul Ahbab tetap beroperasi untuk menyalurkan bantuan makanan bergizi. Bantuan ditujukan bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang saat itu mencatat 1.195 warga masih mengungsi. Tanpa menunggu banjir surut, SPPG langsung mendistribusikan 1.000 porsi makanan ke 4 desa di Martapura Timur. Petugas bahkan menembus banjir dengan mobil, memakai pelampung, gerobak, dan perahu agar makanan bisa sampai ke warga yang kesulitan akses. Menu yang dibagikan meliputi nasi, ayam bacem, tempe goreng, sayur, buah, roti, telur, susu, dan pisang. Selain warga terdampak banjir, SPPG juga menyalurkan 1.000 porsi makanan bergizi gratis ke Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Tim redaksi Info TV melaporkan. Kita beralih informasi dari mancanegara, pemirsa. Sebuah kecelakaan kereta api terjadi di Thailand Timur Laut. Sebuah derek konstruksi rubuh dan menimpa kereta penumpang yang sedang melintas. Insiden ini menyebabkan puluhan orang tewas dan luka-luka. Tim penyelamat bergegas menuju lokasi kejadian setelah sebuah derek konstruksi roboh dan menimpa kereta penumpang di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand Timur Laut pada Rabu. Rekaman dari lokasi menunjukkan rangkaian kereta yang hancur parah serta petugas darurat menggunakan alat berat untuk mengangkat puing dan juga mencari para korban. Kereta tersebut dilaporkan sedang melakukan perjalanan dari Bangkok menuju Ubon Ratchathani saat bertabrakan dengan derek proyek konstruksi. Akibat tabrakan tersebut, beberapa gerbong tergelincir dari rel. Otoritas setempat menyebutkan setidaknya 31 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka, sebagian dalam kondisi kritis. Sementara sejumlah 3 hingga 5 orang masih dinyatakan belum ditemukan. Hingga saat ini proses penyelamatan masih berlangsung, petugas terus berupaya menyelamatkan penumpang yang diduga masih terperangkap di dalam gerbong kereta yang rusak parah. Tim redaksi Info TV melaporkan.
Pemirsa, bentrokan antara aktivis dan agen federal kembali terjadi di Minneapolis, Minnesota. Petugas imigrasi menyemprotkan gas air mata dan iritan mata saat protes terus berlanjut, menyusul tewasnya seorang warga setempat, Rennie Good. Ketegangan antara warga dan agen federal telah berlangsung selama 6 hari sejak Rennie Good tewas ditembak di kepala saat mengendarai mobilnya di salah satu lokasi awan gas memenuhi jalannya dekat tempat kejadian. Seorang pria terlihat membersihkan matanya dengan salju sambil berteriak meminta tolong setelah disemprot iritan oleh agen federal yang juga kemudian meninggalkan lokasi. Warga setempat kini kerap membuih dan juga menyorak meniup peluit orange saat melihat agen imigrasi bersenjata lengkap melintas dengan kendaraan tanpa tanda. Aksi ini menjadi bagian dari upaya akar rumput untuk memperingatkan lingkungan dan juga menunjukkan pengawasan terhadap pemerintah. Salah satu warga Berita Anderson mengaku marah melihat agen federal mengenakan perlengkapan taktis dan juga masker gas. Menurutnya, kehadiran mereka terkesan hanya untuk mengintimidasi masyarakat. Di wilayah Brooklyn Park, para pelajar melakukan aksi walkout memprotes operasi penegakan imigrasi. Sore harinya ratusan orang berkumpul di luar sebuah hotel di Minneapolis. Mereka memukul drum dan juga meniup peluit, sementara petugas berseragam helm dan tongkat berjaga di dalam gedung. Dampak kematian Rennie Good juga merembet ke kantor Kejaksaan Federal. Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada dasar untuk penyidikan pelanggaran hak sipil. Namun penyelidikan oleh FBI masih terus berlangsung. Di tengah situasi ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri berencana mengerahkan lebih dari 2.000 agen imigrasi ke Minnesota. Kota menyebut operasi ini melanggar konstitusi termasuk amandemen pertama. Wali Kota Minneapolis Jacob Frey juga menyatakan kehadiran ribuan agen federal telah memberi dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari warga. Situasi di Minnesota masih tegang dengan gelombang protes, tekanan politik, dan juga penyidikan kematian Rennie Good yang belum menemukan titik terang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Seruan ini muncul saat Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing dalam kunjungan resmi pertamanya ke China. Media negara Cina menyebut kunjungan Carney sebagai kesempatan bagi Ottawa untuk membangun otonomi strategis dan tidak lagi selalu mengikuti arah kebijakan Washington. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun Beijing menilai kebijakan agresif Presiden Donald Trump termasuk tarif dan aksi militer dapat merenggangkan hubungan tersebut. Pemerintah Cina sebelumnya menentang upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memperkuat aliansi dengan Eropa, Australia, India, dan Kanada untuk menghadapi China. Kini Beijing melihat peluang untuk melemahkan ikatan tersebut. Mark Carney juga menekankan kunjungannya ke China berfokus pada perdagangan. Ia menyebut Kanada perlu membangun kemitraan baru guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada pasar Amerika Serikat. Di bawah Presiden Trump, Kanada dikenai tarif ekspor ke Amerika Serikat. Trump juga pernah menyatakan Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Hubungan Kanada dan China sempat memburuk selama lebih dari 6 tahun di era Perdana Menteri Justin Trudeau. Ketegangan dimulai setelah penahanan eksekutif teknologi China atas permintaan Amerika Serikat pada tahun 2018. Hubungan kian memanas setelah Kanada pada tahun 2024 mengenakan tarif 100% atas kendaraan listrik buatan China. China membalas dengan tarif atas kanola makanan laut dan juga daging babi dari Kanada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke jaringan listrik Ukraina. Serangan drone dan rudal ini terjadi di tengah suhu beku saat upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat terus diupayakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia menembakkan hampir 300 drone, 18 rudal balistik, dan 7 rudal jelajah. Serangan menargetkan 8 wilayah dalam serangan semalam. Di wilayah Kharkiv, serangan menghantam sebuah depot pos dan juga menyebabkan 4 orang tewas. Sementara di kawasan Kiev, ratusan ribu rumah tangga kehilangan pasokan listrik. Suhu siang hari di ibu kota Kiev turun hingga minus 12 derajat Celcius. Jalanan tertutup es dan suara genset terdengar di berbagai di sudut kota. Wali kota Kiev Vitaly Klitschko menyatakan bahwa serangan terkini menyebabkan pemadaman terburuk yang pernah dialami kota ini. Lebih dari 500 gedung perumahan masih tanpa pemanasan sentral. Warga Kiev juga terpaksa berkerumun untuk mencari kehangatan. Sejumlah orang mendatangi titik bertahan atau Point of Invincibility, fasilitas darurat pemerintah yang menyediakan makanan, minuman, listrik, dan tempat hangat. Seorang warga Oleha Davidova mengaku tidak mendapat listrik selama hampir 50 jam. Ia terpaksa tidur bersama anak dan hewan peliharaannya, menyimpan makanan di balkon, serta menggunakan lilin saat malam. Di tempat lain, keluarga dan juga teman berkumpul di apartemen yang masih memiliki listrik atau air panas untuk mengisi daya ponsel, mandi, atau sekedar minuman hangat. Pemerintah kota Kiev juga menginstruksikan penyediaan 1 makanan panas per hari bagi warga yang membutuhkan. Pelayanan air, pemanas, dan jalan raya juga dijanjikan bonus atas kerja siang dan malam memulihkan infrastruktur. 4 hari
hari sebelumnya, Rusia juga melancarkan serangan besar termasuk penggunaan rudal hipersonik baru. Serangan tersebut dipandang sebagai peringatan terbuka bagi aliansi NATO. Amerika Serikat menyebut serangan terkini sebagai eskalasi berbahaya dan tidak dapat dijelaskan. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Wakil Duta Besar Amerika Serikat, Tammy Bruce, mengecam meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur energi. Serangan ini terjadi saat invasi Rusia ke Ukraina mendekati tahun keempat dan prospek perdamaian masih jauh dari kepastian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. World Future Energy Summit edisi ke-18 resmi digelar di Abu Dhabi. Ajang ini menampilkan berbagai inovasi energi bersih, kendaraan masa depan, hingga teknologi robotik yang menarik perhatian para pengunjung. World Future Energy Summit edisi ke-18 resmi dibuka pada hari Selasa 13 Januari 2026 di Abu Dhabi National Exhibition Center sebagai bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman video menunjukkan berbagai inovasi teknologi energi, kendaraan canggih, hingga robot menari yang juga menarik perhatian pengunjung. Para pengunjung terlihat menjelajahi pavilion peserta pameran dan melihat langsung perkembangan terkini di sektor energi. Menurut peneliti senior Trends Research and Advisory, Najla Al-Madfa, partisipasi dalam summit ini sangat penting karena menjadi platform global untuk bertukar ide dan keahlian dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan juga keamanan energi. Ia menyebut acara ini mempertemukan pembuat kebijakan, pakar, serta pemimpin industri dari berbagai negara. Al-Madfa juga menegaskan Uni Emirat Arab memiliki peran penting dalam membentuk masa depan energi keberlanjutan melalui investasi besar di proyek energi bersih, kepemimpinan di sektor surya dan hidrogen, serta diplomasi iklim yang aktif. Uni Emirat Arab dinilai sebagai model global dalam menyeimbangkan keamanan energi, pembangunan ekonomi, dan juga keberlanjutan. World Future Energy Summit menjadi platform internasional untuk mendorong transisi menuju energi terbarukan, memajukan keberlanjutan, serta mempercepat solusi teknologi bersih. Selama 3 hari penyelenggaraan, pameran dan juga konferensi ini menarik lebih dari 40.000 profesional dari seluruh dunia. Forum ini juga menjadi wadah bagi para pemimpin industri, inovator, dan juga pakar untuk membahas teknologi terkini dan tren energi masa depan, termasuk kota cerdas, mobilitas listrik, sektor air, serta strategi aksi iklim dalam kerangka memperkuat kolaborasi dan juga membangun kemitraan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dibunuh mahasiswi tewas di depan kamar kos. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Seorang mahasiswi ditemukan tewas bersimbah darah di depan kamar kosnya di Jalan Jatimulya, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok pada Rabu malam 15 Januari 2026. Warga yang geger melaporkan kejadian ke kantor polisi. Warga Jatimulya, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di depan kamar kosnya dalam kondisi bersimbah darah. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Menurut keterangan penjaga kos Parman, korban bernama Indi merupakan seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di wilayah Jakarta Selatan. Korban diketahui tinggal seorang diri di kos tersebut sejak 1 tahun terakhir. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat teriak meminta tolong. Namun saat warga dan penjaga kos mendatangi lokasi, korban sudah ditemukan tergeletak tak bernyawa. Di sini ngekos sudah lama? Ngekos sudah hampir setahun, 1,5. Sendiri? Ya, sendiri. Untuk usia Pak? Hah? Usia ya hampir sekitar 20. Biasa-biasa aja, cuman ya pergi
kuliah pulang sore gitu aja sih. Berarti udah setahun dan sendiri ya Pak? Iya. Pak, tadi darahnya dari mana aja Pak? Apanya? Darahnya itu dari muntahan dia waktu batuk di kamar mandi. Mungkin kan udah keluar dari kamar mandi udah banyak ya kan. Begitu dia mau minta tolong ke ibu yang depan rumah itu dia udah nggak kuat, jadi jatuh di depan pintu itu tadi. Sempat teriak minta tolong atau gimana Pak? Sempat teriak minta tolong cuma nggak ada suaranya. Hingga saat ini penyebab pasti kematian mahasiswi berusia 20 tahun tersebut masih dalam penyelidikan. Guna kepentingan pemeriksaan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus penemuan jasad ini ditangani Satreskrim Polres Metro Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi membongkar praktik pembuatan senjata api rakitan ilegal yang beroperasi secara rumahan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. 2 orang tersangka diamankan bersama barang bukti senjata api rakitan beserta peralatan pembuatannya. Inilah momen saat tim TKP 308 Polsek Terbanggi Besar menyergap sebuah rumah di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Dari lokasi, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial EMR dan DRA. Keduanya ditangkap bersama 1 senjata api rakitan dan sejumlah alat yang digunakan untuk merakit senjata api. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di sebuah rumah. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penggerebekan dan menangkap EMR yang diduga sebagai perakit senjata api ilegal, sedangkan DRA diduga sebagai pembeli senjata api rakitan tersebut. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti berupa bor listrik, mesin las, gerindra, alat ukur besi, serta 1 pucuk senjata api jenis revolver. Kami dari TKP Polsek Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan 2 pelaku yang diduga menyimpan dan merakit senjata api jenis Colt. Yang kami amankan 2 orang pelaku di TKP. Salah satu peran pemilik senpi, kemudian yang satunya yang merakit atau merangkai dengan didukung alat atau yang kami temukan berupa mesin gerinda, mesin las, dan 2 selongsong peluru, dan banyak lagi yang lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat tentang penyalahgunaan senjata api. Sementara polisi akan melakukan pengembangan terkait berapa banyak senjata api yang telah diproduksi. Dari Lampung Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Residivis curanmor yang terkenal licin dan kerap lolos dari kejaran petugas akhirnya berhasil ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah petugas menyamar menjadi badut Doraemon serta Spider-Man. Persiapan Kiat Kap Raja Curanmor. Ini Spider, ini badutnya. Dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man, unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus tersangka pencurian sepeda motor yang dikenal licin dan kerap lolos dari penangkapan polisi. Penyamaran ini membuahkan hasil setelah petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Masa yang menghalangi alhamdulillah. Jaga belakang. Bawa aja dia. Mana saja? Tersangka berinisial JS ditangkap di kediamannya di Jalan Kiai Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Palembang. Dalam penangkapan tersangka sempat melawan hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Kasubnit Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang, Ibda Muhammad Gadik Pratama, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pengintaian selama 1 bulan. Diketahui pelaku sudah 3 kali masuk penjara terkait tindak kejahatan pencurian motor. Dari catatan polisi, sebanyak 255 unit motor yang sudah dicurinya dari 55 TKP. Dan untuk 1 unit motor dijual pelaku dengan harga 4-6 juta rupiah. Penyelidikan sudah kami lakukan selama sebulan, hampir sebulan lamanya. Dan seminggu ke belakang ini baru kami putuskan untuk langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV. Sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya.
Ya, jadi kami memakai metode menggunakan baju badut ini untuk menangkap pelaku. Bang, sudah berapa motor yang dicuri pelaku ini, Bang? Berapa TKP, Bang? Kalau kebetulan pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024 sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar kelompok remaja terjadi di Surau Arcro, Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok pada Rabu 14 Januari 2026 malam. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di wilayah Surau Arcro, Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok pada Rabu 14 Januari 2026 malam. Tawuran melibatkan sekelompok pemuda yang belum diketahui identitasnya. Aksi tawuran ini menimbulkan kepanikan dan memicu keresahan warga sekitar karena terjadi pada malam hari. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi lengkap kejadian maupun adanya korban. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menjaga keamanan lingkungan dan juga tidak terprovokasi dengan segala bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Susendi Adika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kreo Selatan, Larangan, Banten. Selasa siang pada 13 Januari 2026. Seorang pengunjung kehilangan handphone setelah tertinggal di dashboard sepeda motor saat berbelanja. Aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang, Banten pada Selasa 13 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14:08 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Seorang pria terlihat membawa ransel mondar-mandir di area parkiran toko. Pelaku diduga mengintai barang milik pengunjung yang tertinggal di kendaraan. Setelah situasi dinilai aman, pelaku langsung menghampiri sepeda motor korban dan juga mengambil handphone yang disimpan di dashboard motor. Pemilik HP baru menyadari usai belanja dan kembali ke sepeda motornya, namun HP-nya sudah hilang. Susendi Adika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, diduga hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor, seorang pemuda di Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil ditangkap warga pada Rabu malam. Pasalnya ditemukan sejumlah kunci letter T dan duplikat kunci motor dari tas pria tersebut. Seorang pemuda tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Sumur Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dirinya ditangkap lantaran sempat menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Pemuda ini sempat berkelit saat ditanya oleh warga. Namun dari dalam tasnya ditemukan sejumlah kunci letter T dan kunci duplikat sepeda motor. Diduga pemuda ini hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan tersebut. Guna menghindari amukan massa, dirinya langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Tadi saya lewat depan dermaga, Pak. Saya ngelihat ini seorang kayak mencurigakan gitu. Pertama dia kayak ngangkat batu gitu, Pak. Ngangkat batu, saya kira dia mau ngambil narkoba apa gimana. Saya gepin. Nah, dia lari. Dia panik, Pak. Dia panik, makanya saya kejar. Jadi saya curiga, makin curiga. Soalnya motor teman saya hilang juga, Pak. Daerah sini. Nah, saya periksa. Ternyata bener, Pak. Di dalam itu kayak ada kunci T, kunci-kunci buat bobol-bobol, kunci-kunci kontak gitu. Itu ada apa? Ada uang-uang receh, cuman dia ngakunya uang temennya dia, Pak. Tapi ini masih belebetan dia ngakunya, Pak. Masih belum benar. Tadi barang yang dicuri apa? Barang yang dicuri itu saya belum lihat barang apa, soalnya dia pas saya gepin, dia langsung lari, Pak. Langsung lari ke depan, saya kejar. Jadi diduga dia mau akan melakukan ya? Iya, kayak gitu, Pak. Dia ngakunya anak mana, Pak? Ngakunya anak Kampung Sumur. Gitu aja sih, Pak. Katanya RT 13, RW 17. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani unit Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh warga di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Satu pelaku yang sedang membawa kabur sepeda motor hasil curian berhasil ditangkap setelah sempat masuk jalan buntu dan menjadi bulan-bulanan massa. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Haji Komarudin, Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu malam. Pelaku ditangkap saat sedang membawa kabur sepeda motor jenis Matic milik korban bernama Satria yang meninggalkan sepeda motor di rumah rekannya. Penangkapan berawal ketika rekan korban melihat pelaku membawa motor korban. Ketika dikejar, pelaku sempat masuk ke jalan buntu, lalu putar balik, kemudian ditabrak oleh rekan korban. Saat itu pelaku langsung diikat, bahkan sempat menjadi bulan-bulanan massa. Beruntung aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku. Rekan korban menyebut dalam aksi pencurian ini, satu rekan pelaku berhasil melarikan diri. Sementara dari badan pelaku yang berhasil ditangkap ditemukan satu pucuk senjata tajam. Kawan gua tadi mancing, nah gua tinggal lah motor gua naik mobil. Nah pas mancing tadi dikabarin komeng ini katanya ini ya, gua langsung buru-buru sini. Alhamdulillahnya ya tangkap sih bang. Ketangkap itu tadi gimana? Kita ngejar? Karena kalau itu gua pernah tahu ini nih saksi. Kawan ya? Yang saksi ini nih. Awalnya kita orang keluar dulu bang, kirain kita orang itu teman, taunya nggak ada. Nah langsung lari itu orang itu, makin curiga kan kita orang kejar, belok ke gang itu, gang buntu, muter balik dia, kita orang tabrak di situ. Udah. Pelaku berapa orang bang? 2 orang, tapi satu yang lolos. Dia ini yang bawa motor korban ya? Yang kita ke bawa motor teman saya, yang di Mali. Pelaku bawa motor apa bang? Nggak kelihatan bang. Bawa senjata tajam. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Kedaton guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Redaksi edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.